Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparmanto SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Lanpasa, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran, tepatnya di kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. SD Negeri 2 Lanpasa, we did it. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke. Semuanya di sini sudah mandi belum? Sudah sarapan? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, semoga berkah dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Anang untuk maju ke depan untuk membacakan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Selanjutnya, biar jadi pembiasaan kita, sebelum belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silahkan semuanya berdiri. Selanjutnya, sebelum kita membuka materi kita pagi hari ini, Bapak sambil mengabsen dulu anak-anak pagi hari ini. Jadi yang namanya dipanggil, angkat tangan, kita kasih hai gitu ya. Yang pertama, Abdurrahman Yajid. Hadir. Hai Yajid. Lanjut. Kemudian Al-Atar Rizky Yudhistira. Hai Atar. Selanjutnya Brian Albi. Hai Brian. Lanjut lagi Delisa Saputri. Hai Delisa. Gadis Wulandari Suntira. Hai gadis. Ayo semuanya. Kemudian lalu Imran Hakiki. Lanjut. Kemudian Naufal Ahmad Pawas. Hai Pawas. Lanjut kemudian Naura Septiani. Hai Naura. Dan terakhir Jiadatul Hikmah. Hai Jia. Siap untuk belajar? Siap. Bapak ingin melihat semangatnya dulu. Topuk SD Negeri 2 Lanpasa. Bariman. Budi pekerti. Prestasi. Budaya budi pekerti MDIT. Pengalaman belajar raih prestasi. Selasa Jumat
berilmu, satu kembangkan diri agar kita. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan memperlihatkan gambar di depan. Gambar apakah? Di atas dan di samping, ada yang tahu? Angkat tangan. Apa ya, Jid? Oke, berbuka puasa dengan membangunin sahur. Gambar di depan ini itu biasanya dilaksanakan pada bulan apa? Apa? Iya, bulan Ramadan. Biasanya bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban berpuasa. Berarti materi kita hari ini adalah aku bangga berpuasa. Tujuan kita mempelajari materi ini salah satunya adalah yang pertama. Tujuan kita mempelajari materi hari ini, ayo perhatikan ke depan. Yang pertama adalah agar kalian mengerti dan bisa menjelaskan tentang puasa dengan benar. Kemudian tujuan berikutnya adalah supaya kalian mampu menjelaskan ketentuan puasa dengan benar. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini dia kriterianya. Nanti Bapak mau kalian nilainya nanti pada saat setelah kita melaksanakan tes kemampuan, yaitu asesmen formatif, minimal kalian dapat nilai 65. Nah, Bapak mau tanya dulu, puasa itu apa sih? Ada yang tahu? Apa, gadis? Pintar, tepuk tangan untuk gadis. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk lebih jelasnya pada materi kita pada hari ini, kalian simaklah video pembelajaran di depan. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Hari ini Ubay mau cerita tentang puasa Ramadan Ubay ya. Kak Umi, makan sahur itu berkah. Biasanya juga Ubay sahurnya sudah dekat dengan waktu sholat subuh. Pada hari puasa ini kita kerjakan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau sudah dengar azan, Ubay sudah boleh berpuasa. Bismillah. Zahawallahu wa batallatil uquq wa sabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan semoga pahala tetap didapat insyaallah. Ubay disemangatin ini dan Abi untuk lebih baik lagi baca Al-Quran. Umi bilang Ubay juga harus berusaha bersikap baik selama puasa, biar puasa kita enggak berkurang nilai pahalanya. Kadang-kadang Ubay lupa kalau lagi puasa. Ubay lagi puasa. Tapi kalau makan, puasa Ubay bisa batal. Menangis, berkumur, menggosok gigi, keluar darah. Enggak, semua ini tidak membatalkan puasa ya. Kepada itu, malam yang baik dari 1000 bulan. Teman-teman, cari juga yuk. Ubay juga masih latihan kok. Rencananya nih, Ubay mau dibangunin Abi dan Umi lebih cepat, biar bisa sholat tahajud sebelum sahur. Biar Ubay juga bisa baca Al-Quran. Biar Ubay bisa berdoa apa aja yang Ubay mau. Nah teman-teman, ini dulu ya cerita dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya ketika nonton video? Tapi kayaknya belum puas.
satu video lagi yang akan Bapak tampilkan biar kalian tambah puas. Ya. Bapak, bangun. Yuk, saya dulu. Alhamdulillah, sudah selesai sahurnya. Yuk, bacanya dulu. Ya, pasti kita harus puasa segala. Jadi alasan utama kenapa umat Islam harus berpuasa karena Islam itu dibangun atas 5 perkara, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian puasa juga merupakan musuh ketakwaan seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa umat Islam diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Selanjutnya manusia tentu tidak lepas dari dosa. Nah, dengan berpuasa semata-mata karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Terus alasan bagi kita yang ikhlas menunaikan puasa apa? Allah telah menyediakan pintu surga khusus bagi mereka yang rajin berpuasa. Pintu surga itu bernama Ar-Rayyan yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Selesai, tepuk tangan dulu. Masih konsentrasi? Masih. Kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali. Kalau Bapak bilang selamat malam, langsung tidur ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Mantap. Berarti semuanya masih dalam keadaan konsentrasi. Nah, untuk lebih jelas, sebelum Bapak menjelaskan tentang materi ini lebih mendalam, kita tukar curhat pendapat dulu. Nah, dari video yang Bapak tampilkan tadi, apakah kalian pernah merasakan hal yang seperti itu? Seperti susah dibangunin, ada nggak? Nih, Ajit nih kayaknya nih, susah dibangunin nih pada saat sahur. Jangan nanti dipanggil aja lah culap-culip. Culap-culip silahkan bangunin Ajit. Ada yang pernah nih kan siang hari, ada kue, mau makan, tiba-tiba mendekat, ingin ngambil, dan diingatkan orang tuanya. Pernah? Pernah. Siapa? Jawa ya? Nah, iyalah. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan, Bapak akan menjelaskan lebih mendalam materi tentang video yang Bapak tampilkan tadi. Nah, perhatikan ke depan. Iya, perhatikan. Nah, jadi puasa itu menurut bahasa artinya menahan, mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan, contohnya seperti makan, minum, muntah dengan sengaja, ditahan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Bukan hanya menahan makan dan minum saja ya nak, tetapi menahan emosi kalian, ya. Menahan ucapan dan perkataan kalian dari hal-hal yang bisa membuat kalian puasanya menjadi batal. Selanjutnya hukum puasa. Nah, hukum puasa terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surah Al-Baqarah ini, jadi orang yang berpuasa maka akan disebut sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman akan masuk surga. Seperti video tadi, orang yang berpuasa ada satu pintu surga khusus untuknya. Masih ingat apa nama pintu surganya? Iya, betul, Anang. Ar-Rayyan. Tepuk tangan dulu untuk Anang. Selanjutnya, syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama apa? Islam. Jadi kalau bukan agama Islam, puasanya diterima Allah apa enggak?
Tidak. Kedua apa, Nak? Balik atau bisa dikategorikan anak yang mulai masuk ke fase remaja. Jadi dia akan mengalami perubahan. Kayak perempuan nanti dia akan menstruasi, kemudian pinggulnya mulai melebar. Biasanya kalau laki-laki namanya ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga dia berakal. Kemudian yang ketiga mampu mengerjakan puasa. Artinya apa? Kalian kuat, mampu, badannya sehat, ya, tidak dalam keadaan sakit. Kita lanjutkan kembali syarat sah puasa. Yang pertama juga sama seperti syarat wajib puasa tadi, yaitu yang pertama beragama Islam. Yang kedua apa, Nak? Ada yang tahu arti mumaiz? Mumaiz itu artinya dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Kemudian yang ketiga apa, Nak? Nah, ini biasanya dikhususkan untuk wanita atau perempuan, ya. Kalau laki-laki nggak mungkin mengalami haid, nggak mungkin mengalami nifas. Ya, rukun puasa. Nah, jadi rukun puasa itu ada dua. Pertama niat, kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa yang hafal niat puasa Ramadan? Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an ada fardis sahri ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Ya, mantap, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sunah-sunah puasa nih. Nah, sunah puasa yang pertama apa? Mengakhiri makan sahur, ya. Kemudian yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Ketika beduk sudah bunyi, ayo cepat makan langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat berbuka dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis. Kemudian memperbanyak sedekah seperti di video Ubay tadi, ya kan? Nah, hal-hal yang membatalkan puasa ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Kelompok sini. Makan dan minum dengan sengaja. Nah, jadi kalau makan dan minum dengan sengaja puasanya apa? Batal. Kemudian yang kedua apa? Ayo sana. Muntahnya dengan sengaja, bukan muntahnya tidak sengaja. Kemudian yang ketiga apa di sini? Ayo, yang ketiga. Nah, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Ini dikhususkan untuk perempuan. Yang keempat apa? Yang di sana. Puasanya akan batal kalau dia lagi berpuasa tiba-tiba dia murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. 1. Berbohong. Nah, kalau bahasa Banjarnya suka mengeramput. Ya. Yang kedua, gibah. Tahu gibah? Membicarakan keburukan orang lah. Kemudian yang ketiga, mengadu domba, mencaci maki dan mengumpat. Bagaimana? Sudah paham dengan materi hari ini? Nah, kalau sudah paham, baiklah. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya tugas kelompok. Kelompoknya kan sudah Bapak bagi. A, B, C, dan D. Nah, jadi ada 4 kelompok. Akan Bapak kasih tugas. Tugasnya sudah Bapak siapkan di LKPD. Dibaca, dipahami, ya, maksudnya apa, ya, perintahnya apa di LKPD tersebut. Baiklah, Bapak akan bagikannya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, Nak. Tulis namanya di situ ditulis. Silakan ditulis dulu nama-namanya dalam satu kelompok. Kalau sudah ditulis namanya, silakan kalian buka lembar berikutnya. Nah, di situ ada perintahnya. Ya, silakan kalian ya tulis nama kelompoknya ini. Kelompok 3. Ya. Silakan kalian diskusikan secara bersama teman-teman. Kalau sudah diisi nama-namanya, tulis ini aja, nama kalian aja. Tulis nama kalian aja. Silakan diskusikan bersama teman-temannya nih, sama-sama temannya. Ayo silakan dibaca, dipahami. Nah, kalau sudah tahu jawabannya, silakan kalian rundingkan kira-kira apa itu perintahnya. Silakan.
kerjakan secara bersama-sama. Ini perintahnya dibaca. Ini perintahnya. Sunah-sunah puasa itu apa? Silahkan diisi di sini nanti ya nak. Kerjakan secara berkelompok, dirundingkan. Ya, berdiskusi kalian berempat nih untuk memecahkan masalahnya nih apa, pertanyaannya apa. Nah, Kebakaran puasa yang kedua. ya sama-sama sama teman-temannya. Oke. Nah, di buku tadi sudah ada, di sininya sudah ada. Nah, di sini. Nah, ini pertanyaannya nah. Ya, ini kan pertanyaannya ini nah. Sunah-sunah. Nah, ya ini 1, 2, ya betul. Ayo silakan sama teman-temannya kerjakan. Terus ayo silakan rundingkan. Nah, ini kan berhubungan dengan ini nah. Nah, berarti ini nah. Nah, ya kan? Nah, itu. Ayo kerjakan sama-sama. Kayak Nala, nanti nomor 5 seperti itu. Kerjakan. Kan ada di situ. Iya kan? Ada. Bagus, ayo didiktikan temannya sambil didiktikan. Nah. Ya, tuh lanjut lagi. Ini dikasih nah, yang ini aja kamu kasih yang ini nah, kamu kasih ke dia. Nomor 3. Nah, nomor 3. Paham aja kan Mas anunya, perintahnya apa? Paham kan? Nah. Ya, silakan saling berdiskusi kalian ya. Nah, iya, sambil dibantu. Ah, itu ada aja itu, ada sudah sambil diperhatikan. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi, ayo. Bagaimana? Ada masalah? Atau ada yang sulit? Ada yang sulit ya? Aman semua? Ya, aman semua. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silakan kalian mempersiapkan diri untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang Bapak serahkan tadi. Sudah siap untuk maju? Baiklah, silakan yang maju pertama kelompok 1 dulu. Kelompoknya Pak Was. Oke, silakan maju ke depan. Selama puasa kita tetap harus berbuat baik, jangan berkata kasar atau berbohong. Puasa dapat mendekatkan kita kepada Allah SWT. Melaksanakan sunnah-sunnah puasa yaitu mengakhiri makan sahur, mendengarkan berbuka puasa, Ya, apalagi? berdoa ketika berbuka, dengan yang manis, Ya, ada lagi? memperbanyak Sedekah. Nah, oke, yuk. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Ya. Selanjutnya, kelompok 3 maju ke depan. Nah, bacakan niat puasa dengan benar. Ya, sama-sama dilafalkan. Jelas, yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Saumagodin an adai faradis sahari Ramadana hadis. lillahi ta'ala. Bagus, pas sudah. Itu adalah niat puasa. Ada yang mau tanya? Yo, yo. Oke, tanya apa? Nah, apakah niat puasa itu dibacakan pada malam hari sebelum kita berpuasa? Ayo, harus dibacakan apa enggak? Hah? Harus dibacakan ya? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit pertanyaan dari kelompok 4 tadi ke kelompok 3, yaitu Jawa ya. Jawa menanyakan tadi apakah niat puasa itu harus dibacakan
Jawabannya mereka jawab tadi itu iya. Ya, memang betul. Niat puasa itu masuk dalam rukun puasa. Ya, jadi harus dibaca niatnya. Lanjutnya dari kelompok 1 tadi, yaitu di situ menjelaskan sunah-sunah puasa. Yang pertama mengakhiri makan sahur, menyegerakan berbuka puasa, selanjutnya berbuka dengan yang manis, ya, dan memperbanyak sedekah. Kemudian di kelompok 2 tadi, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama muntah, kemudian makan dan minum dengan sengaja, haid atau nifas, dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Baiklah anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kesimpulannya hari ini adalah bahwa puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan. Dari apa? Dari terbit fajar. Terbit fajar di mana? Di timur sampai apa? Terbenamnya matahari di mana? Di barat, dengan ketentuan-ketentuannya, yaitu melaksanakan rukunnya, syarat-syaratnya terpenuhi, hal-hal yang membatalkan puasanya juga tidak dilaksanakan. Baiklah, Bapak akan memberikan kalian tugas asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan kalian tentang materi yang Bapak ajarkan tadi. Tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri, ini tidak berkelompok lagi. Jangan lupa tulis namanya dulu di belakang, setelah itu baca pertanyaannya. Silakan, waktunya kurang lebih 10 menit kalian untuk mengerjakan tugas itu. Kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh nyontek. Dibaca, dipahami pertanyaannya. Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai semuanya, silakan dikumpul tugasnya. Bawa sini. Ya, LKPD-nya sini. Oke semuanya, tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Taraweh bangun sahur jangan lupa. Sip. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu, apakah kalian senang tentang pelajaran hari ini? Nah, kalau kalian mau ngasih bintang, mau ngasih antara bintang 1 sampai bintang 5, kalian mau ngasih Bapak bintang berapa? 5. Cukup 5 bintang saja. Tepuk tangan dulu semuanya. Baiklah, nah sekarang sebelum pelajaran Bapak tutup, kalian dapat tugas dari Bapak. Tugas rumah. Silahkan dicatat baik-baik. Tugasnya adalah menulis surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, paham? Ditulis di rumah. Nah, sebelum kita tutup, alangkah bagusnya kita baca doa pulang bersama-sama. Semoga nanti ilmu yang kita pelajari tadi berberkah untuk kita, dan semoga kalian selamat pulang ke rumah. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.